Oh, pretestnya lanjut ya. Ah, sudah muncul. Sudah ada teman-teman? Sudah, Teh. Terima kasih. Baik, silahkan dilanjutkan untuk kelompok 4 untuk Baik, Bapak pemaparan bisa materinya. dimulai. Ya, mulai aja. Baik. Ini kenapa nggak di laptop kan? Kok di HP? Jadi kecil kelihatan nggak kelihatan ini. Ya, mohon maaf Pak kalau laptopnya masih terkendala jadi di HP. Ya, baik teman-teman, kita langsung mulai saja ya. Izinkan saya untuk menjelaskan materi pertama mengenai studi pendahuluan. Nah, definisi singkatnya itu apa sih studi pendahuluan? Studi pendahuluan itu penelitian awal untuk mengidentifikasi masalah, memvalidasi asumsi, dan menguji metode sebelum penelitian itu dimulai. Jadi, pengertian yang lebih sederhananya itu, pengertian studi pendahuluan itu tahapan atau langkah awal untuk mencari informasi dasar supaya kita tuh tahu gambaran umum tentang topik penelitian kita itu apa, biar kita tuh nggak asal meneliti, tapi udah tahu dulu nih masalahnya apa, penting apa enggak, dan gimana nih cara menelitinya nanti. Kayak contohnya nih, bayangin kita mau bikin kue. Nah, kalau pas lagi kita mau bikin kue itu kan kita nggak langsung bikin kuenya kan, tapi kita nyari tahu dulu nih resepnya itu apa. Terus abis itu bahan-bahannya itu apa, cukup apa enggak segini, atau kurang atau enggak. Terus abis itu eh, cara buatnya gimana. Terus kita kan pasti searching atau googling ya gitu. Orang-orang terdahulu yang pernah bikin kue itu. Biar apa? Biar bikin kuenya itu nggak salah dan nggak keliru. Begitupun dengan penelitian studi pendahuluan gitu ya. Sama aja kayak studi pendahuluan, nyiapin dulu dan nyari tahu dulu nih sebelum benar-benar mulai meneliti. Nah, tujuannya itu apa sih? Di sini teman-teman bisa lihat ya, tujuan utamanya itu meminimalkan resiko dan ketidakpastian. Masih di slide sebelumnya, Teteh. Ya, tujuannya itu meminimalkan resiko dan ketidakpastian dengan memastikan penelitian utama itu berjalan lancar dan juga efisien. Maksudnya apa? Maksudnya itu supaya peneliti lebih siap dan gak asal meneliti. Kayak contohnya nih, biar tahu dulu nih yang tadi udah dijelasin ya, biar tahu dulu masalahnya itu apa, layak nggak diteliti, terus ada apa enggak sih gitu di kenyataan sebenarnya. Habis itu kita juga sebelumnya harus ngumpulin informasi. Biar apa? Biar teori atau data kita itu nggak salah dan masih bisa berhubungan atau masih berkaitan dengan topik yang akan kita teliti. Terus abis itu biar cara kita meneliti itu tepat, apakah pakai cara wawancara, observasi, atau kuesioner. Terus biar tadi kan nggak terkendala ya, tujuannya biar nggak terkendala dan lancar. Dan nggak muncul hambatan yang mungkin muncul, dan bisa disiapkan nih solusinya. Kalau kita udah tahu kan kendalanya apa, kita kan bisa nyiapin nih solusinya seperti apa. Begitu. Terus lanjut Teteh di slide selanjutnya. Nah, Nah, di sini slide kedua itu ya, atau bagian duanya, mengapa sih studi pendahuluan itu penting? Yang pertama itu untuk mengurangi ketidakpastian atau mengidentifikasi potensi masalah sebelum investasi besar dalam penelitian utama. Maksudnya tuh gimana? Maksudnya biar peneliti itu nggak bingung atau salah arah saat mulai meneliti. Bayangin aja nih, misal kita mau buka usaha minuman kekinian gitu kan. Kita kan nggak mungkin kan langsung buka gitu aja gitu. Kita nggak mungkin kan langsung buka gitu aja gitu. Kita pasti cross check dulu nih orang-orang itu selera minumannya tuh seperti apa sih? Apakah yang manis ataukah yang asam atau yang seger aja? Terus kita juga harus cari tahu dulu nih, cross check dulu gitu.
biasanya tempat-tempat yang ramai pengunjung atau tempat strategis untuk jualan minuman kekinian tuh di pojok sebelah mana sih misalnya gitu ya. Atau harga-harga pesaing kan nggak mungkin kita ngasih harga sembarang, misalnya kita ngasih harga tinggi banget gitu biar dapat untung. Kan nggak mungkin. Bisa jadi nanti usaha kita itu malah gagal karena kita nggak melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya kita melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu, kita cross-check dulu selera orang-orang itu seperti apa tentang minuman kekinian, terus apa namanya, tempat strategis buat jualannya itu di mana. Oh, misalnya di pojok sebelah kiri kanan tuh rame tuh gitu. Terus abis itu kita cari tahu dulu nih pesaing-pesaing kita tentang minuman kekinian, kayak harganya berapa gitu, entah atau murah atau mahal atau sedang, biar apa, meminimalisir resiko, biar kita itu nggak gagal pada saat melakukan penjualan minuman kekinian. Sama halnya dengan apa, dengan penelitian, studi penelitian gitu, kayak misalnya kita mau meneliti uh, pengaruh penggunaan HP terhadap nilai pelajaran siswa gitu kan. Kalau misalnya kita asal aja gitu, nggak pakai studi pendahuluan gitu, nanti kan pasti kita bakalan bingung. Kita dapatnya jawaban yang tidak spesifik seperti itu. Terus yang kedua, mengapa studi pendahuluan itu penting? Yang kedua itu karena untuk menyempurnakan pertanyaan. Sebenarnya nggak jauh beda ya teman-teman. Studi pendahuluan itu penting untuk menyempurnakan pertanyaan penelitian jadi lebih jelas dan nggak ngambang gitu. Kayak yang tadi misalnya kita mau meneliti gitu kan, eh, pengaruh apa namanya, pengaruh pembelajaran terhadap nilai siswa di sekolah misalnya kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu, kita nggak nanya secara spesifik, ditakutkan kita tidak mendapatkan jawaban yang spesifik juga. Misalnya kenapa sih nilai anak-anak rendah? Misalnya kita nanya gitu doang nih, kita nggak akan dapat jawaban yang spesifik yang kita mau gitu. Bisa jadi karena oh itu kayaknya karena gurunya ngajarnya nggak bener deh, atau siswanya sering main HP deh. Nah kita harus melakukan studi pendahuluan dulu. Biar apa? Biar kita tuh dapat melengkapi pertanyaan yang lebih spesifik dan dapat jawaban yang lebih spesifik. Bisa jadi kayak misalnya kita kalau sudah melakukan studi pendahuluan, kita punya jawaban atau dapat jawaban yang lebih spesifik. Oh, ternyata setelah kita melakukan studi pendahuluan, ternyata kenapa sih nilai siswa itu rendah di sekolah atau di pelajaran? Itu karena membosankan, cara guru mengajarnya itu membosankan gitu. Jadi kita harus melakukan studi pendahuluan dulu. Biar apa teman-teman? Biar jelas gitu. Biar pertanyaan kita itu bisa dilengkapi dan bisa dapat jawaban yang lebih spesifik. Seperti itu. Terus selanjutnya yang ketiga, mengapa studi pendahuluan itu penting? Untuk validasi konteks, memastikan masalah penelitian itu sesuai dengan literatur atau kondisi sosial yang ada. Maksudnya seperti apa? Studi pendahuluan itu kan penting tuh buat memastikan penelitian kita nggak asal, tapi benar-benar nyambung sama keadaan di lapangan dan teori yang udah ada. Kayak kita tuh perlu tahu dulu apakah masalah yang mau diteliti itu benar-benar ada di masyarakat. Terus apakah studinya itu pernah dibahas apa enggak nih sama peneliti sebelumnya. Nah, lewat dari studi pendahuluan kita tuh bisa dapet dua hal sekaligus nih teman-teman. Yang pertama, kita bisa dapatkan dari literatur, kita baca-baca gitu ya kan, supaya kita ngerti nih apa yang udah pernah diteliti sama orang lain atau sama peneliti sebelumnya. Terus yang kedua, dari kondisi sosial di lapangan. Supaya apa? Supaya kita itu tahu apakah masalahnya masih sama dan relevan dan sesuai dengan situasi nyata sekarang gitu. Jadi intinya gini, biar penelitian kita itu lebih tepat sasaran, nggak ngulang hal yang sama, dan hasilnya bisa lebih dipercaya atau valid gitu. Makanya penting banget teman-teman untuk melakukan studi pendahuluan gitu. Istilah katanya studi pendahuluan itu gambaran umum dari informasi atau topik yang akan kita teliti gitu, biar kita itu nggak salah, penelitian kita itu nggak ngambang, terus abis itu penelitian kita itu lebih jelas, dan kita tahu nih arah penelitian kita mau seperti apa, terus metodenya seperti apa gitu. Makanya penting banget untuk kita melakukan studi pendahuluan dalam penelitian.
Seperti itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya tentang jenis-jenis akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya, yakni Teh Siti Nur Amalia. Kepadanya saya persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Teh Alpin sudah mempersilahkan saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari tentang studi pendahuluan penelitian ini, memasuki poin keempat, yaitu jenis-jenis pendahuluan. Ada 4 jenis pendahuluan yang sudah tim kami yang sudah kami diskusikan dengan kelompok kami, yaitu yang pertama ada kajian literatur awal, di mana pada tahap ini peneliti biasanya membaca berbagai macam buku atau jurnal dan penelitian sebelumnya yang sesuai dengan masalah yang akan dia teliti. Untuk apa? Agar si peneliti ini tahu teori yang apa, masalah mana yang perlu diteliti kembali. Jadi intinya kajian literatur awal ini membantu agar peneliti bisa punya dasar teori yang kuat dan tidak asal-asalan. Tadi juga sama Teh Alvin sudah sangat jelas dijelaskan gitu ya. Yang kedua itu jenisnya adalah survei pendahuluan. Nah, survei pendahuluan ini biasanya tadi kata Teh Alvin menggunakan kuesioner atau angket di disebarkan kepada beberapa responden yang terlibat masalah yang akan diteliti. Tadi kalau dari contohnya misalnya kan mau jualan es kekinian ya. Nah, mungkin untuk kuesionernya bisa jadi pakai tester gitu. Apakah memang respondennya banyak yang suka atau tidak, seperti itu. Supaya memastikan masalah yang akan diteliti itu benar-benar ada di lapangan. Nah, survei pendahuluan juga bisa membantu peneliti ini mengukur kondisi awal dan menentukan indikator yang tepat dalam penelitian. Yang ketiga ada observasi awal. Jenis ini dilakukan dengan cara melihat langsung kondisi yang ada yang akan kita teliti, seperti itu. Misalnya kalau di sekolah mengamati siswa di kelas atau situasi proses pembelajarannya seperti apa. Nah, dari observasi ini peneliti kita bisa mengetahui seperti apa keadaan yang sebenarnya, apa kendalanya, apa saja yang dapat mendukung atau menghambat penelitiannya nanti. Observasi awal ini juga penting ya, supaya penelitian itu lebih sesuai dengan kondisi nyata. Yang terakhir yaitu ada eksperimen pendahuluan. Nah, eksperimen pendahuluan ini dilakukan kalau misalnya kita menggunakan percobaan atau perlakuan tertentu. Nah, eksperimen pendahuluan ini dilakukan dalam skala kecil untuk mengetahui supaya tahu langkah-langkah penelitiannya sudah tepat atau belum, apakah instrumennya sudah bisa dipakai atau belum, atau metode yang digunakannya sudah berjalan baik atau belum. Dengan begitu nanti ketika penelitian utama dilakukan bisa meminimalisir masalah seperti itu. Slide selanjutnya, tolong Teh Sartika. Nah, pada poin kelima, yaitu ada langkah-langkah untuk melakukan pendahuluan. Kami sudah mendiskusikan kurang lebih ada 4 tahap atau 4 langkah dalam melakukan studi pendahuluan. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan. Nah, tahap pertama yang harus dilakukan kita sebagai peneliti dalam studi pendahuluan itu mengidentifikasi tujuan. Pada tahap ini kita menentukan nih apa yang akan dicapai dalam studi awal, misalnya untuk mengetahui apakah masalah benar-benar ada di lapangan, atau memahami faktor penyebab masalahnya itu apa, memastikan perlakuan yang akan digunakan sesuai dengan kondisi kondisi subjek
penelitian kita. Seperti itu. Tujuannya jadi harus jelas karena tadi sudah tahu jenis-jenisnya. Jadi kita juga sudah bisa nanti untuk membentuk tujuan yang jelas yang akan membuat langkah penelitiannya menjadi lebih terarah dan fokus. Setelah itu